Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa laporan audit tanpa modifikasian itu bisa diterbitkan apabila memenuhi kondisi-kondisi yang telah dijelaskan pada dalam video tersebut. Apabila kondisi-kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka auditor harus mengeluarkan laporan audit dengan modifikasian. Dalam video ini saya akan menjelaskan jenis laporan audit modifikasian dan juga setiap kondisi yang menjadi syarat agar auditor mengeluarkan opini dengan modifikasian. Di antaranya laporan audit dengan opini wajar dengan pengecualian, kemudian laporan audit dengan opini tidak wajar, dan yang terakhir laporan audit dengan opini tidak memberikan pendapat. Ernest menjelaskan bahwa ada 3 kondisi yang menyebabkan auditor harus mengeluarkan opini modifikasian. Yang pertama adalah bahwa cakupan audit dibatasi. Kemudian, laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, auditor tidak independen. Untuk cakupan audit, apabila auditor dibatasi dalam melaksanakan proses audit, maka itu akan menyulitkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa opini WTP itu dikeluarkan apabila auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Artinya apa? Auditor di situ dalam kondisi tidak dibatasi. Apabila auditor dalam memperoleh bukti dibatasi, maka tentu saja auditor bisa mengeluarkan opini dengan modifikasian. Nah, di sini ada 2 jenis pembatasan. Pertama, pembatasan oleh klien. Yang kedua, ada situasi di luar kendali auditor. Terkait pembatasan klien, contohnya, klien secara sengaja melarang auditor untuk memeriksa persediaan. Dan yang kedua, terkait dengan situasi di luar kendali auditor adalah penugasan auditor hanya sampai akhir tahun. Jadi auditor tidak dapat memperoleh bukti tambahan setelah akhir tahun berlangsung. Kemudian yang kelompok kedua, laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Contohnya, klien tidak menilai aset tetap berdasarkan historical cost, melainkan replacement cost. Kan prinsip akuntansi berlaku untuk dan aset kan harusnya historical cost. Ketika dia menggunakan bukti lain, nah ini bisa menyebabkan opininya tidak WTP. Dan ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi berlaku ini apapun, kita bisa menghasilkan kesalahan penyajian. Yang ketiga, auditor tidak ada. Di sini auditor melanggar kode etik terkait independensi, misalnya memeriksa perusahaan famili sendiri. Tidak boleh. Kemudian kurangnya independensi itu mempengaruhi profesional judgment terkait bukti audit. Ini kemungkinan besar terjadi. Karena perusahaan famili, ya ada perasaan tidak enak atau mungkin berusaha melindungi. Dan sikap seperti ini tidak boleh terjadi. Maka ketika auditor mulai tidak independen, ya akan sulit ya mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Itu 3 pertimbangan untuk opini modifikasi menurut Ernest.
Nah, kalau menurut SPAP, diatur di SA 700 paragraf 17 dan SA 705 paragraf 6. Auditor menyatakan opini modifikasi apabila pertama, menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diaudit secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Poin pertama dan kedua itu bedanya adalah bahwa yang pertama itu auditor memperoleh bukti tetapi menemukan salah satu material. Yang kedua, atau auditor tidak memperoleh bukti dan menyimpulkan bahwa laporan keuangan juga tidak bebas salah satu material. Nah, berikut ini adalah sebuah tabel ya, yang memberikan gambaran mengenai pertimbangan opini modifikasi. Di sini ada dua variabel ya yang mempengaruhi. Pertama terkait dengan sifat hal-hal yang menyebabkan opini, modifikasi opini. Itu ada dua ya. Pertama, laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Kedua, ini berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, variabel kedua ini berkaitan dengan pertimbangan auditor tentang seberapa pervasif dampak atau kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan. Di sini ada dua klasifikasi. Dipertimbangkan sebagai material tetapi tidak pervasif. Atau yang kedua, material dan pervasif. Nah, di sini terlihat ya bahwa opini wajar dengan pengecualian itu pertama bisa diberikan apabila terdapat kombinasi bahwa laporan keuangan mengandung salah satu material dan tidak pervasif. Itu WDP. WDP bisa juga diberikan ketika auditor tidak mampu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dan di sana kemungkinan dampak terhadap laporannya adalah material dan juga tidak pervasif. Kemudian ketiga adalah apabila laporan keuangan mengandung salah satu material dan pervasif, maka opininya adalah tidak wajar. Ini artinya auditor memperoleh bukti yang cukup ya, dan menemukan salah satu yang material dan pervasif. Nah, opini tidak menyatakan pendapat itu diberikan ketika auditor tidak mampu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dan dampak salah satu yang ditemukan auditor itu atau dampak salah satu yang diperkirakan auditor itu bersifat material dan pervasif. Jadi tabel ini saya kira bisa memberikan gambaran ya, kapan kita memberikan opini WDP, kapan kita memberikan opini tidak wajar, dan kapan memberikan opini tidak menyatakan pendapat. Dengan mempertimbangkan dua faktor tadi. Pertama terkait dengan sifat yang menyebabkan modifikasi opini dan pertimbangan terhadap dampak atau kemungkinan dampak. Apakah material
apakah berpasif. Nah, berbekal dari tabel tadi, sekarang coba kita bahas satu persatu opininya. Pertama, terkait opini qualified opinion atau wajar dengan pengecualian. Ernest menjelaskan bahwa qualified opinion itu bisa dikeluarkan auditor karena kondisi pembatasan lingkup maupun ketidaksesuaian dengan PABU, prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan ini hanya boleh digunakan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Bila auditor melakukan qualified opinion, auditor harus menggunakan frase except for, kecuali, untuk, pada paragraf opini. Nanti bisa dilihat ya formulasinya dalam SPAP. Nah, dalam SPAP sendiri, opini wajar dengan pengecualian ini diatur dalam SA 705 paragraf 7. Auditor harus menyatakan opini WDP ketika auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material, tapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, itu dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif. Poin 1 dan 2 itu memindahkan kondisi terkait dengan perolehan bukti. Kalau poin 1 itu bicara soal kemampuan auditor untuk memperoleh bukti. Dengan poin 2 itu ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Kesamaan dari keduanya adalah bahwa kalau yang pertama itu auditor menyimpulkan adanya salah saji material tapi tidak pervasif. Sedangkan terkait dengan ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti, pada poin kedua, itu berkaitan dengan kemungkinan dampak kesalahan penyajian. Ini dinyatakan sebagai kemungkinan karena apa? Ya, auditor tidak tahu sebenarnya salah sajinya ada berapa, tetapi di sini dia bisa memperkirakan. Ya, dengan judgement tertentu, maka istilahnya adalah dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan. Ya, sifatnya sama ya, tampaknya ini bersifat material tapi tidak pervasif. Ini opini WDP. Singkatnya, WDP itu diberikan ketika auditor mengetahui salah saji yang material tetapi tidak pervasif, atau memberikan dampak salah saji material tapi tidak pervasif. Yang pertama terkait dengan kemampuan auditor memperoleh bukti, yang kedua tidak dapat memperoleh bukti. Itu yang membedakan. Jadi opini WDP bisa dikeluarkan dengan dua kombinasi situasi. Anda bisa lihat tadi di tabel. Nah, ini saya mencontohkan ilustrasi ya, opini wajar dan pengecualian. Anda nanti bisa melihat ya contoh opini ini ya di SPAP. Anda bisa lihat sendiri di sana. Anda bisa download dari situsnya IAPI. Saya mungkin akan membahas soal ilustrasinya saja. Ini asumsi yang melandasi kapan
opini BDP itu dikeluarkan. Nah, di sini pada literasi 1, asumsi yang digunakan adalah yang pertama, audit atas satu set laporan keuangan lengkap. Laporan keuangan dari auditor semua ada. Kedua, laporan keuangan tersebut disusun untuk satu tujuan umum oleh manajemen entitas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi laporannya disusun sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian yang ketiga, ketentuan perikatan audit mencerminkan tanggung jawab dan manajemen atas laporan keuangan dalam SA 210. Ini jelas bahwa menyatakan manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Lalu yang keempat, terdapat kesalahan penyajian atas akun persediaan dalam laporan keuangan, dan kesalahan penyajian tersebut dipandang material, namun tidak pervasif terhadap laporan keuangan, sehingga opini auditor merupakan opini wajar dan pengecualian. Jadi ini kata kuncinya adalah material, tapi tidak pervasif. Itu pasti BDP. Ya. Selanjutnya, selain audit atas laporan keuangan, auditor memiliki tanggung jawab laporan lain yang diharuskan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Lalu, laporan auditor independen menggunakan pendekatan corresponding atau corresponding approach, ya, sebagaimana diatur dalam SA 710 berkaitan dengan informasi komparatif, angka corresponding, dan laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan periode lalu diaudit oleh KAP yang sama. Ini penugasan lanjutannya. Kemudian ketentuan rotasi yang jika relevan di APK. Ini adalah asumsi-asumsi yang diperoleh, dan laporan auditnya berbentuk seperti yang tercantum di sebelah kanan. Nanti untuk jelasnya bisa Anda download ya SPAP-nya. Sekarang jenis audit yang lain, ini adverse opinion. Nah, menurut Ahrens, adverse opinion digunakan hanya ketika auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah satu sangat material atau menyesatkan, karena tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas yang wajar sesuai dengan PABU. Adverse opinion juga bisa muncul hanya ketika auditor memiliki pengetahuan, tahu setelah melalui pendidikan yang cukup tentang tidak adanya kesesuaian tersebut. Jadi ini posisinya auditor, kalau tahu itu artinya dia memperoleh bukti yang tepat dan cukup, tidak ada batasan. Dan tidak ada batasan itu, auditor menemukan salah satu yang sangat material. Opini sangat tidak biasa dan jarang digunakan, menurut Ahrens. Sekarang coba kita lihat opini tidak wajar atau adverse tadi, kalau menurut SA 705 paragraf 8 dari SPAP. Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Ini sama sebenarnya dengan apa yang dinyatakan Ahrens. Di sini yang menjadi ciri adalah bahwa salah satunya itu sangat material, dan salah satu itu ditemukan setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Mulai saya ulang, posisi ini adalah ketika auditor tidak memperoleh pembatasan, sehingga bisa memperoleh semua bukti yang diperlukan, dan auditor menemukan salah satu.
yang tingkatannya sangat pervasif. Jadi ibaratnya kalau masuk ruangan itu ruangannya terang benderang. Auditor bisa melihat semuanya. Dan dalam keterangan tersebut auditor menemukan banyak sekali salah saji yang sifatnya pervasif. Ini ilustrasinya. Opini tidak wajar. Ini ilustrasi 2 yang saya ambil dari SPAP ya. Jadi asumsinya adalah sebagai berikut. Pertama, audit atas satu set laporan keuangan lengkap. Konsolidasian. Di semua komponen laporan keuangan semua. Kemudian laporan keuangan konsolidasi tersebut disusun untuk satu tujuan umum oleh manajemen entitas induk sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang ketiga, ketentuan perikatan audit mencerminkan tanggung jawab manajemen entitas induk atas laporan keuangan konsolidasian. Yang keempat, laporan keuangan konsolidasian mengandung kesalahan penyajian material. Karena masalahnya adalah tidak mengonsolidasikan suatu entitas anak. Jadi ini belum mencakup laporan dari entitas anaknya, anak perusahaan. Kesalahan penyajian material tersebut dipandang pervasif oleh auditor terhadap laporan keuangan konsolidasian. Dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat ditentukan karena tidak praktis. Opini auditor merupakan opini tidak wajar. Jadi ini posisinya auditor tahu, ya, cukup bukti bahwa laporan keuangan perusahaan anak itu tidak dikonsolidasi. Dan auditor menentukan dengan tidak dikonsolidasikannya laporan keuangan perusahaan anak, ini dampaknya pada laporan keuangan induk itu pervasif, kemana-mana dampaknya. Maka opininya tidak wajar. Jadi cukup bukti ya untuk bisa menyatakan itu. Kemudian selain audit atas laporan keuangan, auditor memiliki tanggung jawab laporan lain yang diharuskan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Laporan auditor independen menggunakan pendekatan corresponding. Laporan keuangan periode lalu diaudit oleh KAP yang sama. Kemudian ada ketentuan rotasi ya, diabaikan. Ini beberapa pertimbangan yang terkait opini tidak wajar. Nanti silakan baca bentuk opininya. Yang pasti nanti bedanya dengan opini wajar tanpa penjelasan dalam laporan ini ada penjelasan mengenai basis untuk opini tidak wajar tersebut. Kita bisa baca di baris samping itu ya, di laporan yang tertera di samping ilustrasi. Nah, laporan terakhir, laporan jenis audit terakhir ini terkait dengan disclaimer of opinion. Menurut Ernst, disclaimer of opinion atau tidak beri opini dikeluarkan ketika auditor tidak dapat yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Kebutuhan untuk tidak memberi opini muncul karena adanya pembatasan lingkup yang luar biasa atau hubungan yang tidak independen antara auditor dan klien. Setiap situasi ini dapat mencegah auditor memberikan opini pada laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor juga memiliki pilihan untuk tidak memberikan opini bila menemukan masalah keberlangsungan usaha. Mau bangkrut, istilahnya.
tidak mungkin beroperasi lagi, maka bolehlah opini tidak memberikan pendapat. Nah, perbedaan antara disclaimer dan adverse adalah bahwa disclaimer dikeluarkan manakala auditor tidak memiliki pengetahuan. Sedangkan adverse ketika auditor memiliki pengetahuan, laporan keuangan disajikan secara wajar. Ini artinya menggunakan perumpamaan sebelumnya, kalau disclaimer itu ibaratnya auditor masuk di ruangan yang gelap, tidak tahu buktinya apa. Tetapi auditor memperkirakan dalam kegelapan ini kemungkinan salah sajian itu banyak atau sangat pervasif. Ya. Jadi bedanya dengan adverse apa? Kalau adverse itu terang benderang dan menemui bukti yang cukup, ya, dan auditor menyimpulkan salah sajinya sangat material. Tetapi tetapi disclaimer itu dikeluarkan ketika auditor berada di ruangan yang gelap. Yang tadi disebabkan karena pembatasan lingkup yang luar biasa atau hubungan tidak independen. Karena tidak independen itu bisa menyebabkan auditor tidak mencari bukti yang cukup. Ya. Ada batasan juga sebenarnya itu. Nah, kembali pada analogi tadi, auditor berada di ruangan yang gelap. Dan auditor memperkirakan bahwa salah sajinya itu sangat material dampaknya. Jadi jelas ya bahwa disclaimer dan adverse itu kesamaannya adalah soal salah saji yang sangat material. Ya, perbedaannya adalah adverse diberikan ketika buktinya cukup karena ruangnya terang benderang. Sedangkan disclaimer itu gelap gulita, tidak bisa melihat bukti karena ada batasan maupun hubungan yang tidak independen. Anda bisa lihat tadi di tabel juga, ya, di sana pembedanya adalah soal bukti yang cukup. Dan kesamanya adalah bahwa disclaimer dan adverse itu hanya bisa digunakan ketika auditor menemukan salah saji yang sangat material. Itu kesamaan. Nah, kalau menurut SPAP, ya, dinyatakan dalam standar audit 705 paragraf 910, di sini dinyatakan bahwa auditor tidak boleh menyatakan pendapat atau disclaimer ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini tadi gelap gulita ruang. Dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi dalam laporan keuangan jika ada bersifat material dan pervasif. Jadi di sini nyatakan kemungkinan. Jadi sebenarnya tidak tahu berapa sih, tapi dia memperkirakan kemungkinan dampaknya ini material deh, sangat material dan pervasif. Jadi ini sama saja sebenarnya penjelasannya dengan yang tadi, ya. Tapi lebih simpel di sini ya. Nah, dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang suatu ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dengan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan. Jadi ini ketidakmampuan memperoleh bukti itu melibatkan ketidakpastian mengenai salah satu, tapi dia punya perkiraan tadi. Kira-kira demikian menurut SPAP. Nah, ini ada ilustrasi juga. Ilustrasinya untuk opini tidak mendapat. Ini ada di ilustrasi 4 dari SPAP.
Jadi asumsi yang digunakan, yang pertama, audit atas satu set laporan keuangan lengkap. Dua, laporan tersebut disusun untuk satu tujuan umum oleh manajemen entitas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ketiga, ketentuan perikatan audit mencerminkan tanggung jawab manajemen entitas atas laporan keuangan. Sama ya dengan asumsi yang kita tampilkan sebelumnya. Nah, di sini yang menjadi pertimbangan ini, auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang suatu unsur tunggal laporan keuangan, yaitu auditor tidak dapat memperoleh bukti audit tentang informasi keuangan atas investasi ventura bersama atau joint venture investment yang merupakan lebih dari 90% aset bersih entitas. Cukup besar ini, 90% dari aset bersih. Mayoritas. Jumlahnya sangat banyak. Kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dipandang material dan pervasif. Sehingga opininya adalah opini tidak menyatakan pendapat. Pervasif tadi definisinya adalah bahwa itu berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan. Meskipun ini suatu akun, cuma satu akun investasi, tetapi nilainya kebetulan mencapai 90% dari total aset bersihnya. Ini kan sangat besar jumlahnya. Nah, kalau pada contoh sebelumnya, satu akun kalau nilainya tidak besar bisa jatuhnya ke material saja. Tetapi kalau sampai lebih dari 50 dan ini sampai 90 malah dari aset bersih, maka ini dianggap sebagai sangat material. Maka opininya disclaimer. Asumsi lain nih, selain audit atas laporan keuangan, auditor memiliki tanggung jawab laporan lain yang diharuskan berdasarkan peraturan undang-undangan, sama dengan asumsi sebelumnya. Laporan auditor independen menggunakan pendekatan koresponden juga. Nah, laporan keuangan periode lalu diaudit oleh KP yang sama. Ada juga soal ketentuan rotasi. Nah, jadi ini menggambarkan situasi yang mengharuskan auditor untuk tidak menyatakan pendapat. Anda bisa cek kembali nanti di tabel yang tadi saya sebelumnya ungkapkan bahwa opini tidak memberikan pendapat itu diberikan ketika auditor tidak dapat bukti yang cukup karena kebatasan dan perkiraan salah satunya itu sangat material. Nah, ini dalam contoh ini kan auditor yang auditor hanya soal nilainya saja, tetapi tidak dapat mengakses bukti-bukti terkait dengan investment tadi yang sebesar 90. Dia hanya tahu luarnya 90%, tapi di dalamnya apa saja auditor tidak tahu. Maka ini bisa disclaimer.